apa yang bakal terjadi di hari esok. Dan tidak ada seorang manusia yang tahu di bumi mana kita meninggal dunia. Yang kaya mati, yang miskin RT, RW, Kiai, yang lagi ngomong sama ya Bu, yang lagi ngomong juga mati sama. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang terpenting ketika dicabut roh kita, karena di dalam diri kita ini ada yang menjadi pemilik Allah, Pak. Ketika Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, sepertiga di dalam tubuh kita ini ada milik Allah. Di dalam tubuh kita ini ada sepertiga yang menjadi milik Allah. Apa yang menjadi milik Allah? Itulah yang namanya ruh, Pak. Ini yang datang ada ruhnya enggak? Ada. Di mana ruhnya, Pak? Dalam. Ini yang dekat pohon ada ruhnya enggak nih? Di mana ruhnya, Pak? Apakah di kepala, apakah di perut, apakah di tangan, apakah di dalam lainnya? Tidak ada yang tahu, jangankan Bapak. Rasulullah aja pernah ditanya dengan kalimat wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka nanya tentang masalah ruh, kulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jawab ya Rasulullah, kalau ada yang nanya tentang masalah ruh, urusan ruh itu urusan siapa? Allah. Urusan Allah. Kita tidak bisa menganalisa tentang masalah ruh manusia karena keberadaan ilmu manusia itu begitu sedikit. Tapi ingat Pak, kita hidup di dunia ini dikontrak oleh Allah. Ada yang kontraknya 50 tahun, ada yang dikontraknya 60 tahun, ada yang dikontraknya 70 tahun. Kalau masa kontrak hidup manusia udah selesai, kita mau bagaimana? Pulang. Yang datang bakal pulang nggak? Kalau pulang dari sini bawa apa? Tentengan. Bawa berkah. Orang kalau mau pulang menghadap Allah bawa apa? Bekal. Bawa bekal. Man dakhalal qabra bila zabin faka'annama raqibal bahra bila sabina. Siapa yang masuk kubur kagak ada bekalnya, kagak ada amal solehnya, yang pada gilirannya dia bagaikan belayar di tengah lautan tidak menggunakan kapal atau perahu. Ya Allah, Pak. Dulu waktu Bapak sekolah, kata kepala sekolah bilang gini, nah hari ini kita pulang cepet. Nah perasaan Bapak bagaimana? Nah hari ini kita pulang cepet. Kata Bapak kepala sekolah, kita kira kenapa mau pulang cepet? Bagaimana kalau kita pulang cepat menghadap Allah? Tidak segembira ketika kita pulang dari sekolah, tidak segembira kita mau pulang mudik lebaran karena Idul Fitri, Pak. Kenapa demikian? Karena pulangnya kita akan diminta pertanggungjawaban tentang umur yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Kita ingin hidup di dunia ini menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi cendekiawan-cendekiawan muslim yang bermartabat. Siapa itu? Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdik, orang yang dianggap cendekiawan itu siapa? Orang yang menghisap-hisap dirinya, lalu dia mempersiapkan untuk mempersiapkan di saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah nikmatnya ketika lahir ke dunia ini, yang lahir dalam keadaan menangis, yang melihat kita dalam keadaan senyum. Betul Pak. Bapak dulu lahir nangis atau ketawa Pak? Nangis. Yang lihat Bapak senyum. Masa yang lihat Bapak nangis? Orang lahir di dunia ini yang lahir dalam keadaan menangis, iya. Tapi kedua orang tuanya melihat Bapak gimana? Senang. Tapi lebih kita lagi, ketika tutup mata kita, yang tutup mata dalam keadaan senyum, yang melihat kita dalam keadaan menangis. Kalau kita wafat meninggal dunia, terasa kehilangan di satu tempat, terasa kehilangan di satu majelis, terasa kehilangan di satu masjid, berarti ini orang cirinya orang yang soleh. Ya Pak. Kalau ada yang meninggal orang bilang ini, ya Allah dia orang baik, almarhum orang baik Pak. Suka mengimami sholat di Masjid Al-Falah, benar?
sudah datang ketika acara pengajian. Bagus, bagus. Ini sebagai menjadi contoh dalam hidup kita. Kapan suatu ketika nanti kita akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Pak, Pak, kita bakal diundang oleh Allah. Ini yang datang bakal diundang nggak sama Allah? Kalau Bapak RT Asmuni mengadakan resepsi pernikahan anaknya, Bapak ada dapat undangan? Ketika dapat undangan, Bapak baca nggak? Sekarang malam hari ini yang datang udah dapat undangan kematian belum? Undangan kematian udah dapat belum Pak? Hah? Hei Pak, undangan kematian udah dapat belum? Kalau yang bilang belum, dia namanya nggak ngaji. Ya Pak, Pak, ini kalau pengajian di Masjid Al-Falah jamaahnya begini nih. Kenapa kalau pengajian jamaahnya sepi, kalau 7 hari jamaahnya banyak? Kenapa? Kenapa begitu? Kalau 7 hari jamaahnya banyak, kalau pengajian sepi, kenapa begitu? Ada berkatnya. Pak, yang namanya kita yang hadir ini udah ada undangannya Pak. Undangan kematian itu udah ada, cuman Bapak belum baca. Apa undangan kematian? Tanda-tanda perubahan yang ada di dalam diri kita. Yang rambutnya hitam udah uban, undangan kematian. Udah jangan liatin uban orang. Uban orang dilihat. Yang giginya dulu normal, sekarang udah jadi ompong. Mana ompong? Yang dulu kulitnya begitu mulus, sekarang udah keriput. Yang dulu suaranya begitu bergetar, sekarang sudah gemetar. Jalannya begitu cepat, sekarang sudah terlentang-lentang. Itu tandanya udah ada undangan kematian. Kalau udah ada undangan kematian, kita akan kembali ke satu tempat sesuai dengan ukuran badan kita. Yang badannya panjang, kuburannya panjang. Yang badannya gemuk, kuburannya gemuk. Yang orangnya pendek, kuburannya. Tapi lihat Pak, 2 penyesalan yang akan dialami oleh manusia ketika sudah berada di alam barzah. Di alam kubur dia akan menyesal. Apa penyesalan? Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu iza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Ini udah masuk kubur baru nyesel Pak. Ya Allah, dulu badan saya sehat, badan saya kuat, ada pengajian di Masjid Jami Al-Falah, saya kagak datang, baru nyesel itu Pak. Ya Pak, ya. Penyesalan yang pertama, dia ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, jangan sekarang ya Allah dicabut ruhnya roh. Jangan sekarang ya Allah, beri waktu ya Allah, jangankan 1 menit, 1 detik saja ya Allah. Saya akan manfaatkan waktu dengan 1 detik ini untuk melaksanakan amal soleh. Tapi kata Allah, tidak bisa wahai hambaku. Sekarang udah saatnya dicabut. Kontrak umurnya udah selesai. Saya kontrak engkau 40 tahun. Sekarang umurnya udah 40 tahun. Saya kontrak umurnya 50 tahun. Sekarang masa kontraknya 50 tahun. Saya kontrak kamu umurnya 70 tahun. Masa kontraknya 70 tahun selesai. Tidak bisa diperpanjang. Kalau kita kontrak rumah udah selesai, bisa diperpanjang Pak? Bisa. Kalau kita kontrak rokok udah selesai, masa kontraknya bisa diperpanjang Pak? Ya. Kalau kontrak umur udah kagak bisa diperpanjang dan tidak ulurkan. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pak? Ya. Pak? Hei. Pak? Hei. Umur Pak. An umri fi ma'afna. Umur yang diberikan oleh Allah ini nanti ditanya Pak. Cukuplah almarhum jadi pembelajaran buat diri kita nih semua. Ya. Sekarang saya tanya, almarhum orang baik nggak Pak? Baik. Orang soleh nggak? Soleh. Orang soleh. Dari mana Bapak tahu? Lihat yang hadir malam hari ini.
Yang datang ini malam ini banyak, berarti ini almarhum orang baik, orang soleh. Kalau dia sering berdoa di masjid, suatu ketika nanti dia akan didoakan oleh orang lain. Tapi kalau dia tidak pernah ke masjid, dia tidak pernah hadir ke majelis ilmu, dia tidak pernah dekat dengan orang-orang yang soleh, bagaimana bisa dia akan didoakan oleh orang banyak? Ini lantaran peringatan buat diri kita. Karena pada akhirnya semua yang ada di dalam tubuh kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man balagha arba'ina sana wa lam yagrib khairu ala syarrihi bal yatajahhaz minan nar. Barang siapa manusia diberikan umur oleh Allah, hidupnya udah 40 tahun. Hidupnya udah 40 tahun. Tapi belum banyak kebaikannya, lebih banyak perbuatan dosanya, lebih banyak perbuatan durjananya. Bal yatajahhaz minan nar. Siap-siap dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min. Yang di bawah burung berapa tahun ya? Yang di bawah burung berapa tahun tuh? Yang lagi nyender berapa tahun? Pak, kalau udah 40 tahun hati-hati ya. Kenapa Nabi diangkat menjadi Rasul berapa umurnya? Orang kalau udah 40 tahun ketentuan, dia mau kaya, dia mau miskin, dia mau benar, dia kagak mau benar, dia mau sukses, dia mau berhasil, dia mau soleh atau dia mau celaka. Lihat 40 tahun. Gimana Ustaz kalau 40 tahun dia belum benar, ngaji belum pernah, berbuat taat belum pernah, ke masjid belum pernah. Apa kata Nabi? Azarallah ila mrin hatta balagha sittina sana. Kata Nabi, aku tidak akan berikan kesempatan lagi kepada manusia yang umurnya 40 tahun, belum baik, belum berbakti, belum berbuat soleh kepada Allah, dikasih lagi kesempatan 20 tahun lagi. 40 tahun belum baik, dikasih kesempatan lagi 20 tahun lagi. Jadi berapa tahun? 60 tahun. Kalau udah 60 tahun masih demen gaplek aja. Ya Pak, di sini ada nggak yang demen gaplek? Di sini ada nggak? Di sini kagak ada. Sini lagi tahlilan, ya. Benar Pak? 60 tahun masih demen gaplek aja. Hati-hati, sekarang lagi musim mati mendadak. Sekarang lihat lagi musim mendadak. Sekarang pernapasan karena memang cuaca lagi timbul polusi. Banyak kisah orang meninggal dunia mendadak Pak. Paginya masih ngopi, sorenya udah meninggal. Ya Pak? Ya. Paginya lagi main HP, sorenya meninggal. Pak, Kopi datang. Dipanggil. Kopi katanya. mau ngopi dulu, mau ceramah dulu. Kopi. Kopi sekarang. Kopi sekarang. Ini ngomongnya sampai jam berapa teh? 12. Hah? 12. Di sana kedengeran nggak? Beneran. Yang di ujung kedengeran nggak? Beneran? Nih. Pak, 40 tahun belum baik Pak. Allah masih sayang sama kita. Ya, 40 tahun belum baik masih sayang sama Allah, dikasih kesempatan lagi 20 tahun lagi. Masa udah 60 tahun diberikan kesempatan oleh Allah belum berbuat baik, belum bakti kepada Allah? Bagaimana bisa kita Pak? Karena kita ingin melantapi dalam kehidupan ini menjadi orang-orang yang sesuai kata Nabi apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abidis sabil wa ud nafsaka min ahlil qubur. Idza amsayta falan tantaziri sabah wa idza asbahta falan tantaziri masa. Jadilah kalian hidup di dunia ini bagaikan orang yang merantau. Jadilah kita hidup di dunia ini bagaikan orang yang merantau atau bagaikan orang yang menyeberangi jalan. Singkat Pak. Kalau jalanan udah kita seberangi, selesai urusannya hidup kita ini. Banyak orang yang paginya ada, sorenya udah tidak ada. Ada nggak? Ada. Banyak orang sorenya ada, paginya udah nggak ada. Maka kata Rasulullah, peringatan demi peringatan yang membuat diri kita nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya. Pak.
kita dicabut ruhnya berapa kali tarik, Pak? Di kitab Nasoikud Diniyah dijelaskan, kalau kita ngaji, ruh kita dicabut 4 kali. Pertama dari ujung kaki sampai lutut. Dengerin nih. Dengerin, dari ujung kaki sampai lutut ditarik. Sret! Begitu. Tapi nggak dengeran begitu. Dari lutut sampai pinggang 2. Dari pinggang sampai tenggorokan. Dari tenggorokan sampai bumbu 4 kali tarik. Bapak udah ngerasain belum? Hah? Ini yang dikocok udah ngerasain belum? Ini ngapa pada ngomong begini? Ayo. Hah? Kira-kira suatu ketika akan ngerasain nggak? Allahumma hawwin alaina fi sakratil. Ini di sini ada yang tukang mandiin jenazah, Ustaz Hasbullah. Ya Ustaz Hasbullah. Ini bakalan dimandiin semua nih sama beliau. Ya Pak. Pak. 4 kali tarik tuh semua nolok. Tapi bedanya bagaimana kalau orang yang berbuat soleh, ketika ditariknya ruh begitu sakit, kata Nabi. Rasulullah saja ditarik ruhnya bagaikan tarik rambut dari tepung, begitu halus, begitu sejuk, begitu indah. Nabi bilang sakit ya Allah. Tapi saya bermohon, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah, ringankanlah ya Allah kami dalam proses sakaratil maut. Bagaimana Allah meringankannya? Kalau dia orang baik, orang yang sering ke masjid, orang yang sholat jamaah, orang yang sering majlis ke majlis taklim, orang yang dekat dengan ulama. Ketika sakratil maut, pertama diperlihatkan ke sebelah kiri dulu, penuh dengan siksaan neraka. Setelah periksaan neraka, dia nangis terseduh-seduh. Kata Allah, jangan kau nangis, karena tempat kamu di sebelah kanan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Itu tanda orang yang soleh. Beda dengan orang yang berbuat durjana. Ketika mau sakratul maut, diperlihatkan ke sebelah kanan dulu. Dia ketawa, dia senyum, dia gembira. Kata Allah, jangan kau gembira dulu, jangan senyum dulu, karena yang kau lihat itu bukan tempatmu. Tempatmu di sebelah kiri, penuh dengan siksaan api neraka. Allah. Makanya kubur ini ada 2. Allahumma ja'alhu rawdatan min riyadil jannah, wala taj'al kubrahu kubratan min kubaril. Ya Allah, jadikanlah kubur almarhum Sulmi Pak satu lubang daripada lubang sorga, satu kebun daripada kebun sorga. Amin Pak. Ya Allah, jadikanlah kubur almarhum satu kebun daripada kebun sorga. Ya Allah, jangan kau jadikan ya Allah kubur almarhum satu lubang daripada lubang api neraka. Bapak kalau tahlilan baca tahlil nggak? Tadi Ustaz Muhammad Bahagia mimpin tahlil, yang di ujung tahlil nggak? Tahlil. Itu yang kagak tahlil jangan dibagi berkat. Iya, begitu. Pak, ini Sohibul Musibah kasih sodakoh buat Bapak. Ya, nih. Saya kasih tahu. Sohibul Musibah kasih sodakoh buat Bapak, dikasih snack, dikasih kopi. Ini kopinya belum. Yang di ujung kagak kebagian. Bapak dikasih snack, dikasih kopi, dikasih berkat. Nasi uduk ya Bu? Nasi uduk apa Bu? Dikasih Bapak, dikasih sedekah. Sekarang yang menjadi permasalahan, sedekah Bapak buat Sohibul Musibah apa? Doa, tahlil, amini. Jangan kita datang diam aja, apalagi tidur. Banyak. Tidur ketika Ustaz Muhammad bilang dakwah ya subhanallahumma wa tahiyatu ya salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Yang tidur gimana? Kenapa bangun? Kopi mau keluar. Selesai. Pak, kalau begini caranya, kita mana sodakohnya? Kita kagak ada sodakohnya sama Sohibul Musibah. Karena dia kasih sodako buat kita, pahalanya buat siapa? Buat Sohibul Musibah, buat almarhum. Kita diundang di sini memberikan sodako, tahlilnya kita jadi sodako, aminnya kita jadi sodako, tasbihnya kita jadi sodako. Nanti tinggal gilirannya ketika kita wafat pun orang akan berikan sodako buat kita semua. Amin.
ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.